Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoner, makam wali Allah yang berada di Pulau Jawa kerap ramai dikunjungi peziarah pada bulan Ramadan. Mereka datang untuk berdoa dan mengenang jasa waliullah dalam berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Para peziarah ramai datang ke makam para sunan biasanya pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti malam 21, 23, 25, dan 27. Mereka datang ke makam para wali untuk mengalap berkah di malam Lailatul Qadar atau malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi tidak semua makam wali songo yang dibuka saat bulan Ramadan, ada beberapa yang ditutup. Makam-makam waliullah yang ramai dikunjungi peziarah yakni, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat Lamongan dan Sunan Bonang Tuban. 1. Makam Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Pulau Jawa adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481. Makam Sunan Ampel berada di jantung kota Surabaya atau sebelah barat Masjid Ampel di Jalan Ampel, Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Semampir. Makam Sunan Ampel pada bulan Ramadan lebih ramai didatangi peziarah dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Biasanya makam Sunan Ampel akan ramai dikunjungi oleh peziarah saat malam 27 Ramadan. Sunan Ampel menempati peranan penting penyebaran Islam di Indonesia. Sunan Ampel juga pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Sunan Giri, Gresik, Raden Patah yang makamnya ada di kota Demak dan Mbah Hisyamuddin. Hingga kini makam Sunan Ampel sering dikunjungi peziarah di bulan Ramadan untuk melihat sejarah dan juga untuk mengalap berkah. 2. Makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim Desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Makam Sunan Gresik ramai dikunjungi peziarah saat 10 hari terakhir terutama malam ganjil. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil, namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di Desa Leran, Gresik. Saat itu, Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, dia menjadi pedagang dan tabib di sela-sela berdakwah. Sunan Gresik berdakwah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya, ia diangkat sebagai Syah Bandar atau Kepala Pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata. Karena strategi dakwah inilah, ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. 3. Makam Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra Maulana Ishak. Semasa hidupnya ditugaskan Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan. Makamnya berada di Jalan Sunan Giri, Gresik, Kecamatan Kebomas. Makam Sunan Giri saat bulan Ramadan akan ramai dibanjir oleh peziarah, saat malam 25 atau malam Selawe, karena di makam Sunan Giri juga diadakan malam Selawean atau tradisi khas bulan Ramadan yang dimaknai sebagai perburuan malam Lailatul Qadar. Makamnya berada di ketinggian sekitar 120 meter di atas permukaan laut. Kompleks ini masih mempertahankan gaya bangunan kerajaan Astana Giri Kedaton. Area makam utama Sunan Giri dikelilingi tembok dengan ukiran menawan. 4.
Makam Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasim makam utama Sunan Derajat berada di dalam cungkup yang dindingnya diukir dengan relief. Di dekat kompleks makamnya, terdapat pula Museum Sunan Derajat yang berisi gamelan kuno milik Sunan Derajat dan beberapa alat musik tradisional lain. Lokasi makamnya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Makam Sunan Derajat akan ramai dikunjungi oleh peziarah saat malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saat datang ke Desa Banjaranyar, Paciran, dia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musala untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Dia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat dan akhirnya diberi gelar Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan wali Songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, dia diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. 5. Makam Sunan Bonang. Sunan Bonang salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Kondrowati, Nyai Ageng Manila. Makamnya berada di Jalan Kiai Haji Mustain Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban. Saat memasuki komplek pemakaman tampak 3 gapura bergaya Hindu-Buddha. Makam Sunan Bonang yang banyak didatangi oleh peziarah adalah makam Sunan Bonak yang di Tuban, terutama di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Sementara itu, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu yang paling banyak dikunjungi peziarah, pada saat bulan Ramadan biasanya akan ditutup untuk umum. Nah, bagaimana Jekoners? Adakah niatan kalian untuk berziarah ke makam Wali Songo? Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur Jekoners. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.